Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab yang pertama, al-imanu billah. Nah, sekarang kita masuk ad-dhabitul awal, tauhid rububiyah wa ifradullah bi af'alihi. Yang kita bahas di sini yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Ya, tauhid rububiyah yaitu maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Di sini tauhid rububiyah yang maksudnya adalah secara lugatan dan istilahan. Tauhid secara lugah artinya adalah huwal fardu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyendiri, lam yazal wa lam yakun ma'ahu akhar, dan tidak akan mungkin, mustahil ada yang bersamanya, siapapun itu. Nah, Al-Azhari membedakan antara wahid dengan ahad. Anal ahad bunya li nafi ma yudhkaru ma'ahu minal adad. Ahad adalah untuk meniadakan sesuatu yang disebut bersama dengan dia dari bilangan-bilangan. Contohnya, ma ja'ani ahadun, gak ada satu orang pun yang datang kepadaku. Adapun wahid, ini adalah nama bunya lil muftatahil adad. Dia digunakan untuk membuka satu bilangan. Contohnya, al-wahidu, al-thani, al-thalith, al-rabi, bilangan urut. Banyak penjelasan di sini. Kemudian apa itu tauhid? At-tauhidu al-imanu al-jazimu bitafarrudillahi ta'ala. Itu beriman dengan pasti tentang keesaan Allah, wahdaniyatihi, dan menyendirinya Allah, keesaan Allah, bidatihi, dalam sifat, dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa af'ali, dan perbuatannya, wa nafyu syurakai wal andadi, dan meniadakan sekutu-sekutu dan tandingan untuk Allah anhu subhanahu, i'tiqadan wa amalan, baik keyakinan ataupun perbuatan, alal wajhi alladhi ja'a bi al-wahyu, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala al-sinati Rasulillah alaihi salatu wasallam, sesuai dengan firman Allah dan lisan Nabi Muhammad. Kemudian kita masuk kedua, sanian arkanut tauhid wa makna la ilaha illallah. Rukun tauhid dan makna la ilaha illallah. Nah, kita harus mengetahui dulu yang pertama, apa itu ta'rif rububiyah. Tentu kita akan kembali dengan kata awal rububiyah, yaitu Rabb. Rabb ini ta'ti ala salasati ma'an. Dia datang dengan 3 makna. Terkadang Rabb itu artinya Sayyid, Tuan, al-muta'a, yang ditaati. Atau ar-Rabb itu juga dikatakan al-musliha, Rabb syai'i, yaitu memberikan kemaslahatan, mengatur sesuatu. Itu dia. Yang pertama Rabb itu yang pertama Rabb itu adalah al-maliku, yaitu raja, pemilik. Terkadang juga sayyid, yang pemimpin yang ditaati. Dan terakhir adalah yang memberikan maslahat atau mengatur sesuatu, mendidik gitu. Adapun penjelasan rububiyah, saya mengatakan adalah ifradullahi bi'af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya iqraru
bi anna Allah Ta'ala rabbu kulli syai'in. Mengikrarkan bahwasanya Allah Tuhan segala sesuatu. Wa malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu, yang memilikinya, yang menciptakan, yang memberikan rezeki. Wa annaul muhyi wal mumit, Allah menghidupkan, mematikan. An-nafi wad dar, memberikan manfaat dan mudarat. Al-munfaridu bi ijabati du'a inda ittirar, dan Allah menyendiri dalam menjawab doa bagi hamba-hamba yang sedang terdesak. Alladzi lahul amru kulluhu, urusan seluruh yang ada di alam semesta ini milik Allah. Wa bi yadihil khabaru kulluhu, khairu kulluhu, dan di tangan Allah kebaikan seluruhnya. Al-qadiru ala ma yasha, Allah mampu, ya berkuasa atas apa yang dikehendakinya. Laisa lahu bidzalika syarikun, Allah enggak butuh sekutu. Wa yadkhulu fi dzalikal imanu bil qadri, masuklah di dalamnya ini beriman kepada takdir. Wa hadza tauhid la yakhfi al abada ya fi usulil Islam. Ya, dengan tauhid rububiyah enggak cukup seseorang itu dikatakan Islam. Bala budda an ya'ti ma'adalika bi lazimi min tauhidul ilahiyah. Dia harus sertai barangnya dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepadanya. Lian Allah Ta'ala haka anil musyrikin, Allah ceritakan kaum musyrikin zaman Nabi, annahum muqirruna bihadat tauhid lillahi wahda. Ya, mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semata, ya, yang menghidupkan, mematikan, tapi orang itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali memberikan Allah Subhanahu wa taala tandingan dan sekutu-sekutu. Kita pindah yang ketiga, adillatu ala tauhid rububiyah. Ya, dalil-dalil menunjukkan ya tauhid rububiyah. Ya. Ada banyak dalil. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tantang. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi. Katakan, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit, air hujan turun, dan bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan berkembang biak. Ya, kita makan semuanya. Aman yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki, yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup ya dari yang mati. Tadinya telur itu mati, lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia menjadi ayam yang hidup. Ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Kita awalnya bisa hidup, bisa jalan dan segala macamnya, lalu tiba-tiba Allah matikan kita. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan ini, ya, siang dan malam, peredaran bintang-bintang, bulan-bulan, matahari, dan pergerakan awan, magma, lempeng-lempeng gunung dan sebagainya. Fayaquluna Allah, orang-orang kafir Quraisy mengakui bahasanya Allah. Maka Allah tantang, faqul afala tattaqun, kenapa kalian enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Nah, di sini ada dibawakan ya ayat, yaitu celaan terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Yang pertama Allah katakan, apakah kalian manusia, ya, ada dengan sendirinya, ya, tanpa ada sebab, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengadakan. Kalian tiba-tiba ada tanpa ada yang mengadakannya. Ya. Am humul khaliqun, atau kalian menciptakan diri kalian sendiri. Dan kedua-duanya ini ya tidak bisa kita jawab. Ini adalah istifham al-inkari, yaitu pertanyaan untuk tidak ada jawaban. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya manusia tiba-tiba ada tanpa ada sebab, ya, tanpa ada ya yang menciptakan sebab tersebut. Maksudnya dia tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakannya. Itu yang pertama, tidak mungkin. Pindah kedua, amhumul khaliqun, atau kalau mereka itu ya tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan, atau apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak juga. Am khalaqus samawati wal ard, apakah kalian menciptakan langit dan bumi ini? Bal la yuqinun, mereka tidak yakin.
Nah, maknanya yang pertama di sini, am khuliqu min ghairi syai'in, ya. Akhuliqu min ghairi syai'in khalaqahum fa wujidu bila khaliq. Apakah kalian diciptakan tanpa sesuatu apapun, ya, dan kalian tiba-tiba ada tanpa adanya pencipta? Wadzalika mimma la yajuzu an yakun, dan ini tidak mungkin terjadi secara nalar, ya, dan logika. Mana mungkin kapal tiba-tiba ada tanpa ada yang buat kapal tersebut? Lianna ta'allaqu al-khaliq bil khaliq, al-khalqi bil khaliq. Karena, ya, terikatnya makhluk kepada penciptanya, ya, min daruratil ism, ya, secara darurat. Fala budda lahu min khaliqin, dia pasti ada yang menciptakannya. Fa karu al khaliqa lam yajuz an yujadu bila khaliqin. Kalaulah mereka mengingkari pencipta, dan tidaklah mungkin mereka ada tanpa ada pencipta. Atau amhumul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri, lianfusihim, wa dzalika fi butulani asyaddu min li'anna ma la yujad lahu kaifa yakhluqu. Ya. Dan ini adalah, ya, sesuatu yang batil. Karena sesuatu yang tidak ada, bagaimana bisa menciptakan? Fa idza batala wajhan, kedua sisi itu batil, qamat al-hujjah alaihim, maka tegaklah hujjah atas mereka, bi anna lahum khaliqan falyu'minu bih, bahwasanya mereka punya pencipta, maka mereka wajib beriman kepadanya. Ditantang lagi, am khuluqus samawati wal ard, apakah kalian ciptakan langit dan bumi? Wa hada fil butulani asyaddu wa asyad, ini sangat-sangat, ya, batilnya. Fa innal masbuqa bil adami yastahil an yujada bi nafsi fadlan an yakunu mujidan li ghairi, ya. Enggak mungkin sesuatu yang tidak ada sebelumnya mengadakan sesuatu yang lebih besar dari dia. Ini mustahil. Wa ingkarun alaihim, ini pengingkaran terhadap orang musyrik. Fi syirkihim billah, ya, dalam mereka menyekutukan Allah. Wa hum ya'lamuna annal khaliq la syarika lahu, dan mereka mengetahui bahwasanya, ya, pencipta itu tidak ada sekutu baginya. Itulah dia pembahasannya. Naktabil qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.